harus mengikuti apa yang mereka inginkan. Seperti itu ya. Kalau kemarin saya punya goal yang benar-benar goalnya high banget, high level menurut saya, bahwa untuk bisnis plannya itu harus link dengan final test, tapi ternyata dari pihak Japri meminta seperti ini. Kenapa kok saya bilang seperti ini? Karena wanita menjadi salah satu bagian dari bidang 3. Sedangkan bidang 3 itu kan ada beberapa tim gitu ya, ada kewirausahaan, ada penawaran juga, ada olahraga. Nah, sebenarnya Bu Anita bukan dari tim kewirausahaan, Bu Anita di tim penalaran atau PKM gitu ya kalau di bidang 3. Tapi karena saya sekarang mengajar kewirausahaan, otomatis saya harus mengikuti apa yang dimaui oleh kewirausahaan, tim kewirausahaan fakultas. Otomatis nanti output dari penjelasan saya ini itu harus kalian membuat suatu bisnis plan yang dikumpulkan 2 minggu lagi. Nanti saya informasikan untuk tanggalnya, deadline-nya ya. Nah, saya dua kali pertemuan ini, hari ini dan juga nanti ketika kita pertemuan di hari, kita mungkin ada tambahan aja kali ya, hari Rabu atau gimana gitu, pokoknya minggu-minggu depan itu harus ada tambahan supaya saya bisa menjelaskan yang di pemasaran gitu ya. Itu nanti silakan kalian membuat business plan yang tidak harus link dengan yang di final test. Masa ya, nulis banget. Tes. Udah? Halo? Masih ya? Kenapa ya? Itu mungkin suara yang di sana, Bu. Oh ya, saya tuh ceritanya sedang di jalan, ceritanya guys. Mohon maaf ya. Saya sedang di jalan, sedang mengunjungi salah satu bisnis saya di luar kota. Jadi saya intinya mampir di jalan untuk bisa ngajarin teman-teman gitu loh ya tadi ceritanya. Jadi saya sedang tidak di Malang seperti itu sekarang karena saya sedang cek apa namanya, cek bisnis saya dengan suami saya di luar kota. Ini saya mampir di seperti biasa di tempat apa namanya, saya nggak tahu, kafe gitu. Karena saya nggak pernah juga, jadi ya tumben banget ramen anak muda gitu ya. Jadi mohon maaf kalau bising ya, nggak, kalau di rumah gitu kan apa namanya, ataupun kafe yang depan rumah saya itu kan nggak terlalu gitu kan. Biasanya kan kalau saya nggak punya sinyal kan biasanya saya pasti lari ke depan, maksudnya ke kafe depan rumah saya, dan itu nggak terlalu, itu paling banyak itu sekitar ya 4 orang gitu. Tapi karena ini kafenya kafe menengah ke bawah gitu, jadi maaf ya kalau agak crowded gitu ya, karena memang saya sedang perjalanan. Saya nggak bilang perjalanan kemana, tapi yang pasti saya sedang perjalanan ke luar kota untuk mengunjungi tempat bisnis saya gitu. Sambil mudik juga gitu ya. Jadi harap dimaklumi ya kalau suaranya noise banget, nggak seperti ketika saya ngajar di kafe depan rumah saya atau di rumah saya sendiri. Ini mohon dimaklumi. Nanti teman-teman bisa cek lagi hasil rekamannya di apa namanya, kan ini udah di record ya, jadi nanti beberapa hal yang saya sampaikan bisa didengarkan kembali. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan ke Mbak Mayuni karena udah dapat Japri kan, udah Japri kan kemarin gitu. Nanti bisa sharing ke temannya ya terkait dengan Japri, karena ini kenapa kok tadi saya bilang nggak pakai PowerPoint yang itu tapi pakai yang ini, karena titipan dari Japri seperti itu ya, harap dimaklumi gitu, karena kita ada kerjasama dengan Japri gitu. Oke. Sekali lagi saya mohon maaf ya, karena pengennya saya tuh tadi nggak ngajar, tapi saya tuh kepikiran kalian, maksudnya kita udah lama nggak kelas gitu loh ya, karena ada beberapa rasa syndrome itu terkait dengan kegiatan saya. Akhirnya saya nenteng-nenteng laptop nih kemana-mana gitu, akhirnya saya bawa ke luar kota gitu. Jadi semoga bisa dimaklumi ya. Oke, untuk
hari ini saya ingin membahas tentang produksi dan proyeksi keuangan. Teman-teman di sini mungkin menjadi hal yang susah ketika kalian itu membuat suatu proyeksi keuangan. Bahkan ketika saya membimbing PKM wirausahaan, mahasiswa saya, bimbingan saya itu pasti saya bilang gini, ini masih kurang nih proyeksinya gini. Ya memang seperti itu. Nah kebetulan Bu Anita kan juga selain dosen wirausahaan, Bu Anita juga dosen akuntansi. Jadi saya pasti akan menerapkan ilmu-ilmu yang ada di akuntansi untuk dimasukkan di business plan seperti itu. Makanya saya pasti ngecek HPP dan sebagainya. Itu ya benar-benar strict banget kayak gitu. Jadi harap dimaklumi. Nah nanti dalam pembuatan business plan-nya saya pasti akan mudah-mudah. Saya akan kulik yang di bagian proyeksi keuangan. Gitu ya. Jadi jangan heran kan sambil nanti recalling kembali pengalaman teman-teman, recalling kembali materi yang sudah dibahas di akuntansi 1 kayaknya ini. Akuntansi 1 untuk akuntansi perusahaan dagang, nanti sambil di recalling ya bukunya Rudianto yang warna orange, bukan yang warna hijau. Tapi nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan langsung ke saya. Gitu ya. Next. Nah, kita sebenarnya akan mempelajari apa hari ini? Kita akan belajar tentang modal awal. Kemudian selain itu kita juga mempelajari tentang alur produksi, biaya produksi, dan juga harga jual dan juga laba total. Kemudian dia tetap perkiraan pendapatan dan perolehan laba total dalam 1 tahun, menghitung perkiraan laba rugi dalam 1 tahun, dan menghitung balik modal. Seperti ini. Sudah sangat familiar sekali ya dengan kata-kata atau kalimat seperti ini. Atau frasa-frasa terkait dengan biaya produksi, kayak gitu-gitu kan. Udah sering sekali, sangat familiar sekali kalian dapatkan ketika di pengantar akuntansi. Gitu ya. Next. Nah, ini adalah di modal awal. Teman-teman pasti juga sudah paham apa itu modal awal. Jadi itu adalah modal yang disetorkan oleh pengusaha atau seorang wirausahawan untuk memulai suatu usahanya, gitu ya. Nah, berupa apa saja, gitu ya? Itu bisa berupa perawatan usaha, biaya produksi awal, kemudian biaya sewa tempat. Jika itu adalah dibayar di muka, kan pasti familiar dengan sewa dibayar di muka. Iya, kalau di akuntansi. Kemudian biaya resiko, biasanya 3 kali biaya tetap per bulan, dan kas untuk membeli bahan baku awal produksi. Di sini yang sudah punya usaha siapa? Bisa chat di kolom chat. Yang udah punya usaha siapa guys? Biar saya bisa ngasih contoh. Mbak Mayuni, kamu udah punya usaha kan? Oh belum. Tapi kemarin ikut Japri juga. Bukan saya Bu, saya tadi ngasih tahu Siska yang ikut Japri. Oh sorry, saya salah baca ya. Jadi belum ada yang ikut Japri di sini. Siska toh. Dia kan itu Merdeka kan sekarang. Kampus Merdeka kan, dia ikut yang mengajar kok Kampus Merdeka itu kan. Jadi nggak ikut kelas saya ini kan. Lagi di mana Mbak Mutiara? Lagi di kos Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, saya kira di rumah sakit. Oke. Berikutnya adalah kalau memang belum mendapatkan Japri, saya review aja ya di sini ya. Mas saya kalau udah dapat, berarti kan saya nggak terlalu susah juga gitu loh. Pertanyaan berikutnya, yang sudah mempunyai usaha siapa? Apapun usahanya, ada kok kayaknya Mas ini. Yang kemarin punya reseller banyak itu, yang di Instagram baju-baju. Siapa kemarin? Kelas ini bukan? Masa nggak ada? Anak Blitar? Anak Blitar ini gini cuma Giosito.
Banyak Bu masih. Ada Oh, 3 orang. iya, satunya cewek kok, cewek. Yang punya usaha kemarin itu cewek kelas ini ya. Bu Anita masih ingat tapi lupa namanya gitu loh. Yuk ngaku dulu. Kita mau sharing, nggak tanya-tanya yang apa gitu enggak. Saya mau tanya doang gitu loh. Dari yang mau ngaku ini. Dari yang mau ngaku. Ya udah. Kayaknya emang nggak ada sih Bu. Kayaknya kelas sebelah bukan kelas ini. Masuk ya guys ya. Iya Bu. Setahu saya sih nggak ada kalau anak-anak. Cuma Oh, Siska itu Bu. oh iya, Siska yang nggak ikut ya karena udah itu mengajar ya. Lupa, sorry ya. Oke. Jadi kalau teman-teman ingin cek modal awal, maka tidak hanya kalian itu hanya menghitung untuk peralatan usahanya saja, gitu, tempat atau sewa tempat, tapi juga kalian di situ juga perlu menyisipkan yang namanya adalah biaya resiko. Kira-kira yang kalian tahu tentang biaya resiko itu apa guys? Biaya yang kalau misal ada kalau ada kerusakan gitu ya. Oke, I see. Yang lainnya, Mbak siapa tadi yang jawab? Mbak Liviana. Yang lainnya? Kalau rugi Bu, kalau rugi ya, siap-siap untuk rugi ya intinya. Ya, namanya juga seorang wirausaha, namanya juga seorang pengusaha harus siap rugi juga gitu ya. Makanya kita perlu yang namanya biaya resiko. Resikonya apa ya? Resiko rugi itu. Nah oleh karena itu kalau di keuangan pribadi, pengelolaan keuangan pribadi itu namanya ada dana darurat. Jadi nggak boleh diudik-udik kalau memang nggak benar-benar darurat. Gitu ya. Nah kalau di perusahaan itu ada yang namanya biaya resiko namanya, tapi secara harfiah itu pengertiannya tetap sama. Jadi adalah itu suatu dana yang memang diperuntukkan kalau terjadi apa-apa, namanya adalah darurat. Kalau nggak ada darurat tertentu, ya udah nggak boleh dipakai dana itu. Gitu. Nah sayangnya hampir seluruh pengusaha-pengusaha kecil ataukah seorang wirausahawan yang kecil itu dia tidak punya yang namanya biaya resiko gitu ya, karena biaya resiko itu dihitung dengan cara 3 kali biaya tetap per bulannya dengan catatan kalau tidak terjadi krisis ataukah tidak terjadi COVID seperti ini, itu baru 3 kali biaya tetap per bulan. Nah ini tujuannya ya untuk melindungi diri kalau terjadi apa-apa kita bisa survive. Misalkan si A gitu ya, si A, saya nggak mau sebut orang karena kalau saya sebut orang itu nanti bakalan kayak doa gitu ya. Tapi saya sebutkan A aja ya. A punya ini warung geprek gitu misalkan. Nah karena terjadi pandemi gitu ya, usaha ayam geprek dia itu terjadi penurunan penjualan. Gitu ya. Nah kalau dia punya biaya resiko, dia bisa menggunakan biaya resiko itu untuk upskill di bidang biaya promosi untuk menambahkan promosi supaya ada yang mau datang ke warungnya. Tapi bayangkan kalau ketika warung geprek tadi tidak punya namanya biaya resiko, apa yang terjadi? Udah tutup itu mungkin itu warungnya. Dan banyak banget yang seperti itu di pandemi. Why? Kenapa seperti itu? Ya karena dia nggak punya biaya resiko gitu loh. Dan mengesampingkan biaya resiko karena bagi mereka yang nggak ngerti itu adalah bagi mereka yang paling penting ya itu beli peralatan aja, apalagi itu masih industri rumahan misalkan warungnya itu yang dimasak-masak sendiri, kemudian dia nggak ngerti biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa, kayak gitu itu susah itu nantinya untuk menentukan biaya resikonya kayak gitu. Next. Oke, awal produksi. Nah ini juga sangat
penting sekali dengan kalian dalam memproduksi suatu barang, karena kalau produksi pasti jelas barang ya. Nah itu harus mengambil bagian dari good manufacturing practice, gitu ya. Jadi alat produksi yang digunakan itu harus memastikan bahwa barang dan jasa yang diproduksi itu memiliki kualitas yang selalu sama. Saya contohkan di sini, misalkan kalian itu jual keripik pisang ya, karena ini banyak sekali saya temui ketika saya beli keripik pisang itu bentuknya nggak sama. Loh Bu, tapi kan pisang Bu, gimana kita bisa tahu pisang itu sama? Kan nggak mungkin sama, sedangkan pisang itu kan datangnya dari Tuhan Bu. Masa kita yang harus setting harus sama? No, nggak seperti itu maksud saya. Jadi dalam pemilihan bahan baku, karena di sini juga bentuknya adalah dari produksi dari hulu ke hilir, itu dimulai dari pembelian bahan baku, proses packaging, quality control, kemudian sampai produk tersebut itu keluar dari rumah produksi. Kayak gitu. Nah dalam pemilihan bahan baku, otomatis kalau kita pengen ada standarisasi yang jelas di perusahaan kita, itu harus jelas. Misalkan kayak gini, kalian misalkan tadi kan saya ceritakan mimpi tadi ya, logo itu kan tadi punya dari itu kan nggak mungkin kita akan tahu, nggak seperti itu. Maksudnya kalian punya standarisasi, misalkan hanya pisang yang berdiameter 5-7 cm yang bisa saya produksi. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau di bawah itu ya nggak perlu dipakai. Gitu loh maksudnya. Kalau kita berbicara masalah bahan baku. Kemudian dari sisi packaging juga diperhatikan jelas, kemudian juga dalam memproses suatu keripik pisang tadi itu harus juga ada SOP tersendiri. Misalkan terkait dengan bentuknya seperti apa, tebalnya berapa mili dan sebagainya. Gitu. Paham? Next. Nah, ini adalah contoh bentuk alur produksi di hijauan pakan ternak. Ini adalah suatu contoh alur produksi. Jadi secara detailnya seperti ini. Jadi nanti di situ kita melakukan suatu yang namanya studi kelayakan. Apa sih studi kelayakan? Jadi kira-kira bahan baku itu layak nggak dipakai? Jadi pilihannya cuma dua, layak tidak layak. Kemudian yang kedua, selain dari si bahan baku, packaging ini layak nggak? Layak atau nggak layak? Kayak gitu. Jadi nanti harus ada analisis yang mendalam dalam mengeluarkan produk tersebut untuk dijual. Kayak gitu ya. Kemudian next berikutnya nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini yang mudah, ini saya contohkan yang dekat dengan teman-teman dan kalian mungkin insya Allah pernah makan ini ya. Ini adalah contohnya adalah untuk alur produksi. Kalau kalian itu pengen produksi keripik bayam, tahu keripik bayam? Pernah makan ya? Itu makanan kesukaan saya seumur banget bikin gitu ya, bahkan di rumah itu sampai tempat saya yang itu, tempat rumput saya itu ya itu tadi keripik bayam tadi, karena saking demennya gitu ya. Oke. Nah dimulai dari mana sih? Nah ini adalah suatu SOP sebenarnya, tapi adalah SOP kasar, SOP kasaran dalam memproduksi keripik bayam. Tapi nanti harusnya kalian harus membuat suatu SOP yang detail dalam produksi. Misalkan kalau di sini kalian pengen jual keripik bayam, kayak gitu. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari pembelian bahan. Ya, pembelian bahan. Kemudian selain itu dalam pembelian bahan baku, teman sekarang juga tadi kan sudah punya indikator tersendiri bahwa hanya bayam yang mempunyai ukuran diameter sebesar ini loh yang bisa dipakai. Kalau di bawahnya itu nggak bisa. Misalkan hanya yang luasnya sekitar 15 cm misal ya, ini misal baru bisa dipakai gitu. Kalau di bawahnya itu nggak bisa gitu. Nah itu siapa Bu yang menetapkan? Ya kalian sendiri. Kalian pengennya seperti apa sih
gambaran produksimu itu kayak gimana, outputnya kayak gimana. Nah itu tergantung kalian sendiri terkait dengan pemilihan atau SOP-nya. Nah kemudian setelah itu kan bayam dicuci dan ditiriskan, tahu kan, jelas ini wajib. Stage berikutnya adalah mencampur semua tepung. Kemudian dari tepung itu kita perlu menambahkan semua bumbu dan sekaligus diaduk merata hingga diaduk merata dan juga ditambahkan dengan air demi sedikit sampai adonan itu terlihat pas gitu ya. Kemudian setelah itu kita baru memasukkan atau mencelupkan bayam itu ke adonan tersebut gitu ya. Nah setelah itu di situ ada standarisasi apa kira-kira? Tepung apa yang dipakai kira-kira? Nah itu tergantung kalian. Oh aku riset dulu nih, kalau tepung yang ini digunakan nggak bagus gini, makanya aku ya standarisasi harus pakai tepung ini. Siapapun yang buat harus pakai tepung ini. Kalau itu misalkan kalian udah upscale nih, udah tinggi banget, udah punya banyak karyawan, kalau ada SOP enaknya seperti itu. Siapapun yang merasa hasilnya tetap sama rasanya. Nah kenapa ya? Kenapa banyak kali warung-warung yang downgrade rasanya? Misalkan dulu ibunya enak, ketika yang masak anaknya kok nggak enak. Why? Kenapa seperti itu? Karena mereka nggak punya SOP. Gitu ya, kalian tahu gado-gado kampus, depan kampus, pernah makan di situ nggak? Gado-gado depan kampus, Jalan Surabaya. Karena kalau saya pribadi, karena saya juga penggemar gado-gado itu, saya kan tahu ibunya dan sekarang udah dipegang anaknya, beda rasanya. Walaupun tekstur dari saus kacangnya itu sama, tapi rasanya beda. Lalapan anggraini, insya Allah cocok tahu nih lalapan anggraini. Ada yang tahu? Loh, Rek, kalian makan apa, Rek, di Malang, Rek? Kok nggak tahu? Apa? Halelue, Bu. Halelue. Ayam ibu. Sama apa? Ayam ibu. Ayam ibu itu di mana? Kok saya malah nggak ngerti? Rawa. Oh, Ambarawa, Halelue, saya tahu. Nah, juga saya suka juga di situ. Dulu aku lama nggak makan itu. Kemudian lalapan anggraini, masa cowok-cowok nggak ngerti, guys? Coba dah nanti searching, cari lalapan anggraini, mantap. Ya, itu rasanya berbeda. Ibunya kan udah meninggal tuh. Sekarang nggak enak lagi, nggak terlalu enak ya gitu ya. Kalau saya bandingkan dengan yang dulu, gitu ya, di tahun-tahun 2006-2007-an itu masih enak. Kalau sekarang nggak enak, udah nggak enak. Walaupun bagi sebagian orang yang baru tahu enak-enak aja kok, tapi bagi saya enggak. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada yang namanya SOP dan quality control kayak gitu ya. Jadi kayak gini, makanya kalian harus menentukan tepungnya tepung apa, merek apa, berapa takarannya. Detail seperti itu SOP-nya harusnya. Kayak gitu. Kemudian kayak gini, dalam menggoreng panaskan minyak kan, setelah itu kan tadi setelah dicelup kan ya langsung kan itu dimasukkan atau digoreng di minyak yang panas. Minyaknya harus ada standarisasi, pakai minyak merek apa, volumenya berapa. Misalkan satu kali penggorengan kita pakai 2 liter minyak, gitu ya. Kemudian wajannya pun juga ada standarisasi, wajannya kayak gimana yang dipakai. Gak mungkin kan pakai teflon? Mungkin nggak? Ya mungkin sih kalau itu mungkin dimakan sendiri, tapi kalau untuk dijual kok pakai teflon, gimana jadinya gitu loh maksudnya, gitu kan? Agak aneh gitu kan. Nah kemudian setelah digoreng diangkat dan diiriskan, kemudian lalu dimasukkan dalam kemasan dan juga diberi label dan bayam siap untuk dijual kayak gitu. Oke, paham? Next, ini bisa dibaca sendiri. Next, nah ini adalah bagaimana, pertanyaannya paling mendasar guys. Bagaimana dengan bisnis yang bergerak di bidang pelayanan?
Nah, kita juga harus membuat yang namanya SOP pelayanan. Kalau tadi kan SOP produksi ya guys ya, karena itu adalah ada barangnya. Tapi kalau gimana kalau yang kita jual adalah jasa di sini? Kita harus buat yang namanya SOP pelayanan. Nah, tapi pada hakikatnya kedua hal ini sebenarnya sama kok. Kalian juga harus membuat SOP detailnya. SOP seperti apa detailnya? Nah, di situ kan ada produksi, berarti SOP produksi. SOP pelayanan berhubungan dengan pelayanan ya, SOP pemasaran. Berarti ada beberapa SOP yang harus kalian buat ya. Ada teman-teman di sini semuanya punya motor, mobil gitu kan? Pernah ngisi BBM nggak? Gak pernah, Bu. Ya kali nggak pernah, gitu ya. Ya pernah, Bu, gitu ya. Kira-kira kalimat apa yang kalian pasti dengar dari Sabang sampai Merauke kalian itu beli yang namanya BBM? Kata-katanya sama. Apa? Mulai dari nol. Mulai dari nol. Good. Terus ada lagi yang lain. Apa yang kalian notice itu? Dari kalian beli BBM itu yang kalian notice apa kira-kira? Selain mulai dari nol gitu, apa kira-kira? Jenisnya Bu, Pertalite atau premium? Ya, Pertalite atau Pertamax, Mbak. Pertalite atau Pertamax, Kak. Gitu ya. Kemudian selain itu? Dilarang merokok. Dilarang merokok. Misalnya, oke, bagus. Tapi kalian melupakan satu hal. Salam. Selamat pagi. Mau isi apa, Kak? Pertamax atau Pertalite? Pertama gini. Biasanya ada yang kayak gitu. Nah, itu ada standarisasi, guys. Jadi kalian dari Sabang sampai Merauke, kalian belinya dimanapun tetap sama seperti itu. Kalau kalian tidak disapa, nggak selamat siang, selamat pagi, selamat sore, kalian boleh lapor karena itu sudah SOP-nya mereka, itu memberi salam, senyum. Jadi kalau kalian dicemberutin, mau siapa? Kalian bisa lapor. Kalau sesuai dengan SOP lo itu. Ya kali Bu, masa lo gitu aja dilaporin, kan kasihan dianya gitu. Ya enggak. Kalau kita sebagai pekerja ya harus sesuai aturan, sesuai dengan SOP yang berlaku gitu, karena itu juga berpengaruh terhadap penjualan kayak gitu. Misalkan dia kelupaan nggak bilang gue dari nol, gitu juga bisa dilaporkan karena itu SOP. Nah ini nih yang biasanya yang punya usaha di bidang kuliner itu mengesampingkan SOP pelayanan. Yang punya SOP pelayanan yang bagus itu biasanya adalah restoran yang menengah ke atas, tapi yang menengah ke bawah mereka nggak ngurus. Misalkan pernah nggak kalian itu makan gitu ya di suatu tempat, kemudian mbaknya bilang gini, sama cemberut misalkan, ya mbak apalagi, oh itu aja 10.000 ya, pernah nggak kayak gitu? Pernah Bu. Pernah Bu. Pernah banget kan. Kasihan loh itu yang punya. Kasihan yang pertama karena dia nggak ngerti untuk membuat SOP pelayanan kepada waitersnya. Kesalahan itu. Jadi mumpung kalian masih perintis, kalian harus bikin yang namanya SOP. Paham? Siapa yang mau balik lagi? Saya juga nggak mau balik lagi. Saya pernah makan di suatu tempat yang menengah bawah gitu, udah jutek banget. Kemudian kalau ngomong habis ya bilang gini, misalkan saya beli jamur crispy gitu, jamur crispy-nya habis, langsung gitu sambil cemberut. Ya elah, punya masalah apa dengan saya gitu loh, kok bisa seperti itu. Dan saya juga ya mas dong, males aku kembali lagi ke situ. Nah kayak gitu loh. Nah itu berhubungan dengan loyalitas pelanggan. Kalau kalian tidak menerapkan SOP dengan baik, pelanggan menghilang. Apapun guys, apapun jenis usaha kamu, kalau kamu tidak menjadikan pelangganmu itu raja, jangan harap dia bisa loyal ke kamu.
gitu ya. Padahal kalian seperti itu dan kalian balik lagi ke tempat itu, balik nggak? Balik pun itu mungkin maksa karena mungkin nggak ada yang lainnya. Gitu ya. Jadi intinya pelanggan itu nggak ngurus kamu punya masalah sama pacar, nggak ngurus kamu itu punya masalah sama suami atau istri kamu, nggak ngurus punya masalah sama ayah atau ibu atau anak. Pelanggan ngertinya disapa dengan manis, udah gitu doang. Gitu ya. Jadi sebelum nanti ini kalian harus benar-benar notice ini banget, SOP pelayanan. Oke. Next berikutnya. Di sini pasti teman-teman sering banget ya mendapatkan penjelasan terkait dengan macam-macam biaya. Benar ya, saya akan membalas WhatsApp yang penting. Oke. Jadi ada biaya tetap dan tidak tetap. Ya Allah, ini teman-teman udah sangat clear sekali, nggak perlu saya jelaskan kembali ya. Next berikutnya. Nah, biaya produksi. Nah, biaya produksi ini nanti dia akan berimpact pada berapa harga pokok penjualan yang ditetapkan, gitu ya. Jadi dari biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya-biaya pendukung yang lainnya atau biasa disebut sebagai overhead. Bahasanya bahasa akuntansi banget kan? Bu, saya itu berharap nggak ketemu akuntansi lagi, Bu, tidak nolak usaha akuntansi sampai akhir ya. Karena tetap dihantui sama akuntansi ya. Makanya dulu mungkin kalian di awal-awal bertanya-tanya, aku itu masuk pendidikan ekonomi itu karena nggak mau ketemu akuntansi. Tapi ternyata kok masih aja yang namanya akuntansi itu kok masih ada gitu loh. Ya nggak? Oke, nah itu nanti akan menentukan yang namanya harga pokok penjualan. Sambil di calling nanti dicari bukunya di Rudianto. Oke, next. Nah, berikutnya adalah menentukan harga jual dan laba kotor. Gitu ya. Gimana sih cara menetapkan harga jual? Yang pertama adalah sesuai dengan harga pasar. Yang kedua, itu kalian juga survei harga rata-rata kompetitor. Boleh aja setara di atasnya atau di bawah harga rata-rata kompetitor. Nah, sesuai pasar ataupun kompetitor itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah harus di atas cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Kemudian yang harus diperhatikan keduanya itu adalah kualitas produk. Yang ketiga itu adalah target pasar. Yang keempat adalah strategi promosi yang dipilih. Misalkan berupa bundling, kemudian psikologi price, diskon dan sebagainya. Nah, dalam hal ini saya contohkan, misalkan tadi kan Bu Anita jualan apa tadi namanya? Bayam, keripik bayam ya, tapi saya menaikkan harganya di atas rata-rata, misalkan satu picis, satu bungkus apa namanya keripik bayam tadi biasanya kalau di pasaran itu harganya 5.000, tapi punya saya harganya 10.000. Kenapa kok seperti itu? Karena bayam yang saya gunakan itu adalah bayam hidroponik misalkan, atau nggak pakai pupuk atau nggak pakai pestisida kayak gitu-gitu. Nah itu kan menambah nilai jual gitu ya, itu diperbolehkan. Kalau kita mempunyai produk yang seperti itu, kita ada perbedaan dengan yang di kompetitor, boleh menaikkan harganya, atau mungkin mau di bawah harganya, itu juga boleh. Misalkan karena kalian merasa bahwa dengan cara menjual segini loh, saya itu udah bisa untung gitu-gitu, dan untuk menarik pelanggan boleh seperti itu. Kemudian misalkan untuk strategi promosi yang digunakan biasanya pakai bundling psikologi price kayak gitu. Psikologi price kan kalian pasti sering banget lihat, entah itu di KFC atau dimanapun biasanya kan pakai 599.000 kayak gitu-gitu kan. Itu kayak dianggap murah banget gitu ya, 399.000 kayak gitu-gitu. Itu dianggap murah. Nah itu namanya psikologi price gitu. Jadi hati-hati ya. Next berikutnya. Nah,
akuntansi banget ini. Jadi di sini nanti kalian juga menghitung laba kotor itu apa namanya dengan cara harga jual dikurangi dengan HPP, dikurangi dengan komisi-komisi penjualan yang lainnya. Sambil dicek kembali, recall kembali di akuntansi, pengantar akuntansi perusahaan dagang gitu ya. Nanti sambil dicek di sini. Nah, gimana Bu kalau ternyata apa namanya perusahaan saya itu bukan perusahaan ini, bukan perusahaan dagang, tapi perusahaan jasa. Ya it's okay gitu ya, nggak apa-apa gitu. Karena kan rumusnya kalian sudah tahu kan, gimana rumusnya? Rumusnya adalah pendapatan jasa dikurangi seluruh beban. Masih ingat? Terus lupa, terus semester 1, terus sekarang udah semester 7, Bu. Misal. Gak apa-apa, nanti silahkan ditanyakan karena kebetulan saya juga dosen akuntansi, sekarang pun juga ngajar akuntansi. It's okay, ketika kalian mau tanya recall kembali nggak apa-apa ya. Nah ini nih yang dimaksudkan sebagai biaya komisi. Nah biasanya ini untuk menarik seseorang untuk mau bantu jualin punya kita, produk kita. Misalkan kalian jual healthy juice gitu misalkan. Kalian bilang ke teman-teman kalau kamu mau bantu aku jualin, kamu nanti dapatnya segini, kayak gitu-gitu. Atau biar komisi ke reseller, misalkan kalau kalian punya reseller, gitu-gitu. Next berikutnya. Nah, biaya tetap atau biasa disebut sebagai biaya operasional. Biaya sifatnya relatif tetap yang tidak dipengaruhi oleh jumlah besar kecilnya produksi. Jadi nggak ngurus produksinya besar atau kecil, itu tetap sama tiap bulan. Di situ ada apa saja? Yang pertama itu ada gaji, yang kedua ada listrik dan air, kemudian yang ketiga ada biaya promosi, yang berikutnya adalah biaya sewa tempat, kemudian internet. Nah, ini yang menjadi PR untuk apa namanya usaha-usaha rumahan dan UMKM yang benar-benar mikro banget. Itu biasanya misalkan warung gitu ya, misalkan saya contohkan warung pecel, dimasak-masak sendiri, jual-jual sendiri, warung pecel tadi dapatnya. Tapi dia tidak menghitung ya tetapnya, dia tidak menghitung gaji untuk dia sendiri. Ya kalau misalkan butuh sesuatu ya tinggal ngambil aja. Ini calon-calon yang bakalan hancur. Ya, bisa dipahami ya teman-teman, mumpung masih awal, mumpung masih rintisan. Jangan seperti itu. Kalian harus menghargai tenaga kalian sendiri dong. Misalkan kalau kalian masak, misalkan kalian hargai kalau perharinya misalkan 10.000, berarti gaji saya satu bulan adalah berapa? 300.000 misal ya, ini misal. Ya saya nggak berharap seperti itu sih gitu. Karena kan misalkan kalian nanti bayar gaji kalian terlalu tinggi, nanti kalian nggak bisa mengumpulkan yang biaya dana darurat tadi atau biaya resiko tadi gitu. Jadi nanti harus seimbang ya, kumpulkan biaya resiko dan juga menghitung apa namanya, menghitung si gaji kalian itu harus jelas gitu ya. Jadi nggak ngasal gitu. Ada yang nggak seperti itu guys, yang maksudnya ya pokoknya aku apa namanya kalau butuh ya baru aja ngambil di warung saya gitu. Tapi kalau enggak ya aku makanya nggak ngerti gajiku itu berapa setiap bulannya dari saya menjual pecel ini. Banyak nggak seperti itu? Banyak banget gitu ya. Nanti kita akan kaji lebih lanjut itu setelah kalian mengumpulkan apa namanya bisnis plan. Nanti kita kaji lebih lanjut dengan orang-orang atau tempat kalian kemarin wawancara. Gitu ya, itu nanti kalian sambil cek gimana cara penggajiannya, apakah mereka juga sudah menggaji dirinya sendiri atau ya wes lah, aku butuh gak mesti kok, ya udah aku ngambilnya ya waktu butuh aja gitu-gitu. Banyak banget seperti itu yang bikin hancur suatu pengusaha atau wirausahawan, itu pasti seperti itu salah satunya gitu ya. Privo yang sering diambil dan nggak dimasukkan ke dalam laporan keuangan itu juga menjadi racun usaha kalian gitu. Privo itu apa Bu? Saya masih ingat privo.
Prive, ya Allah, rame banget sih. Fitri, Prive gimana Prive? Pribadi ini gitu. Pengambilan untuk pribadi ya, tidak ada hubungannya dengan perusahaan, begitu. Nah, ini biasanya yang masalah bagi apa namanya usaha-usaha mikro atau usaha perorangan seperti itu. Next berikutnya. Oke, berikutnya adalah ini menghitung titik impas. Gitu ya. Gimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah biaya operasional dibagi dengan laba kotor per unitnya. Gitu ya, laba kotor per unit. Nanti sambil kalau kembali di bukunya apa namanya Rudianto, nanti kalian ketemu kok dengan ini. Next. Nah, ini yang penting banget, yang biasanya sering terlewatkan gitu ya bagi anak-anak PKN kewirausahaan yang bimbingannya saya. Pasti strike di bagian ini. Saya minta 1 tahun biasanya. Tapi kalau bimbingannya bukan saya, kayaknya nggak terlalu diminta 1 tahun kali ya. Karena kenapa kok saya seperti itu? Kembali lagi saya informasikan, saya mengaplikasikan yang ada, yang sesuai dengan yang di accounting. Selain itu juga menyesuaikan kaidah-kaidah yang ada di perusahaan sebenarnya. Kayak gitu. Jadi gaya apa namanya gaya membimbingnya biasanya berbeda. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang bimbingan perusahaan dengan dosen yang lainnya, mungkin nggak seperti saya gitu ya, nggak yang harus 1 tahun, nggak yang harus jelas laba kotor dan sebagainya gitu. Kalau saya harus jelas seperti itu. Gunanya apa sih? Supaya nanti ketika memang itu bisa dilakukan, itu udah jelas dapatnya segini, ini udah jelas gitu. Next berikutnya ini nanti kalian juga akan membuat seperti ini. Ini contohnya. Tadi berbicara keripik bayam gitu ya. Jadi dari bulan pertama sampai bulan ke-12 dituliskan HPP-nya, kemudian harga jualnya berapa, jumlah perkiraan produknya terjualnya berapa, kemudian perkiraan omsetnya berapa. Ini udah ada aturannya di situ ya. Tinggal masukkan aja. Next berikutnya. Nah, ini adalah menghitung perkiraan laba rugi dalam 1 tahun. Wow, ini bagi yang nggak pernah dapat akuntansi atau mungkin akuntansinya agak lupa-lupa gitu, pasti dia nggak bakalan paham dengan maksudnya di sini. Kenapa sih di proposal kewirausahaan kok dimintain untuk perkiraan laba rugi dalam 1 tahun? Ya memang seperti itu. Secara harfiah memang kewirausahaan itu harus seperti itu. Dalam sebelum berusaha, membuka usaha itu harus membuat seperti ini. Kalau belum seperti itu, berarti dia nggak kokoh fundamentalnya. Namun tidak semua orang tahu kayak gitu ya. Nah, ini total pendapatannya dari bulan pertama sampai bulan ke-12 berapa, kemudian di total selama 12 bulan, dihitung juga biaya tetapnya berapa, kemudian biaya tidak tetapnya berapa, biaya pemasarannya berapa. Kalau memang misalkan nggak ada biaya pemasaran, ya nggak usah ini tuliskan aja 0 kayak gitu. Kemudian perkiraan laba bersihnya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Next, untuk contoh perhitungannya bisa ada di bawah, nanti silahkan cek sendiri ya. Ini adalah contohnya ya. Next, nah ini adalah perhitungan balik modal. Perhitungan balik modal itu adalah total biaya memulai, kemudian dibagi dengan laba kotor per unit. Ini bahasanya agak rumit kalau kita pakai pengingatnya Japri. Untuk lebih mudahnya silahkan cek yang ada di bukunya Rudi Anto supaya lebih mudah ya untuk balik modal. Next, BEP. Oke, udah selesai ya. Nah, udah bisa stop sharing. Oke, jadi guys, perlu saya informasikan kembali. Nanti kalian membuat bisnis plan. Bisnis plan-nya itu boleh kuliner atau boleh apapun. Pokoknya kalian harus sesuai dengan rasionalitas dari kenapa kok memilih produk itu harus jelas, ya.
Jadi nggak boleh ngasal gitu ya. Nggak boleh ngasal ya, pokoknya aku suka sama itu ya udah gitu, jangan seperti itu. Produknya harus jelas, kemudian rasionalitasnya harus jelas. Misalkan di daerah saya belum ada produksi ini, sehingga saya perlu membuat ini kayak gitu-gitu, dan tapi harus jelas ya. Karena saya suka sekali dengan pemaparan yang jelas, seperti yang kalian lakukan ketika kalian wawancara dengan pengusaha kan, saya minta transkripkan di situ. Nah, sama juga ketika kalian menuliskan latar belakang di situ, harus jelas latar belakangnya, nggak boleh ngadi-ngadi. Ya, kemudian minggu depan saya kan udah bilang kemungkinan besar hari Jumat kita nggak kelas, tapi kita mungkin ganti hari lain ya, entah itu hari Rabu atau hari apa gitu, terserah nanti cari hari. Saya akan menjelaskan terkait dengan pemasaran yang nanti juga bakalan menambahkan menambahkan si bisnis plan teman-teman semuanya yang ada hubungannya tentang pemasaran, yang materinya udah saya share di situ ya. Kemudian untuk UTS-nya atau bisnis plan-nya dikumpulkan 2 minggu lagi. Untuk tanggalnya nanti saya informasikan kembali ya, gitu ya. Insya Allah kayaknya setelah tanggal 10, kayaknya setelah tanggal 10. Tapi makanya minggu depan kalian harus siap mau bikin usaha apa atau bikin bisnis plan bidang apa, harus siap. Dan ketika saya jelaskan, kalian harus tanya-tanya ke saya terkait dengan usaha yang akan kalian lakukan, apa yang akan kalian tuliskan di bisnis plan. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, bisa saya akhiri ya, karena saya ada kelas lagi jam 3, gitu ya. Saya akhiri, mohon maaf sebelumnya, libur-libur saya minta kelas, kemudian saya ucapkan selamat merayakan Jumat Agung bagi yang merayakan, gitu ya. Mohon maaf harus ada kelas, gitu ya. Saya akhiri, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.